Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Masih dalam cakupan pasal yang kedua tentang khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal yang kedua dari 10 pasal tentang taat batin. Yang pertama yang sudah kita bicarakan semalam adalah taubat. Nah, yang kedua yaitu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf kebalikan daripada sifat raja. Nah, jadi khauf itu kebalikannya adalah raja. Apa itu raja? Yaitu mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan khauf itu adalah takutan kepada Allah, atau takutan dari azabnya Allah, atau takutan dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khauf. Nah, di dalam hidup kita ini raja dan khauf itu harus ada di dalam hati kita. Satu sisi kita punya rasa takutan kepada Allah, tapi satu sisi lagi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita dalam keadaan sehat walafiat seperti ini, nah maka porsinya yang lebih banyak itu adalah khaufnya. Tapi di saat kita dalam keadaan sakit, apalagi sakit yang membawa kepada kematian, maka yang diperbanyak porsinya itu adalah raja, yaitu mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi porsi antara khauf lawan raja. Bila dalam keadaan sehat walafiat seperti ini, nah maka porsinya dibanyaki khauf. Tapi bila kaina dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sakaratul maut, nah maka yang diperbanyak itu porsinya adalah raja. Jangan tabalik. Kalau tabalik, nah maka ini yang membuat orang tertipu. Kenapa jadi tertipu? Karena bilanya dalam keadaan sehat nah kayak ini nih, kita selalu banyak raja lawan Allah, sedikit khaufnya, maka di situ kaina berani dan ada takutan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada apa juga aja dosa kayak ini kayak diampuni Allah Ta'ala. Atau kata raja namanya mengharap ampunan Allah. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha penyayang, Allah tuh maha menerima taubat. Jadi akhirnya dapat mengentengkan perbuatan maksiat. Jadi hendaknya waktu nang kayak ini, sehat nang kayak ini, banyak takutannya, khaufnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutan amal kita kalau tidak diterima, takutan kalau kita kayak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, takutan kita di dalam kubur apakah mendapatkan azab, dan takutan kita di padang mahsyar bagaimana keadaan kita nantinya di dalam akhirat tersebut, apakah akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga atau naudzubillah masuk dalam neraka. Nah, lalu dalam keadaan yang kayak ini kita banyak takutannya, akhirnya memotivasi kita, akhirnya menjadikan kita rajin untuk beribadah. Jadi waktu sehat kayak ini banyak dirasa takutannya, lalu kayak timbal baliknya kita akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau waktu dalam keadaan sakit, nah maka di situ banyak-banyaklah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ada berdaya lagi, nah lalu disitulah kita mengharap rahmat Allah. Allah itu maha pengampun, Allah maha
kasih sayang, Allah maha segala-galanya dan lain sebagainya. Nah, lalu di saat itu kita kadang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu hidup ini kita nasihat ini banyaki takutannya, jangan merasa aman. Walaupun telah melaksanakan ibadah kepada Allah, walaupun telah melaksanakan kewajiban namun diwajibkan oleh Allah, jangan merasa aman. Apalagi merasa paling pandai masuk surga. Nah, itu jangan ada perasaan kayak itu. Walaupun sudah beribadah, makanya setiap kita beribadah, kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, mudah-mudahan benar qulubina amal ibadah kita itu ditolak, ada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi banyak-banyak kita takutan. Nah, lalu kita disuruh takutan, jangan banyak-banyak takutan. Sedangkan kalau wali-wali Allah itu kan ada rasa takutan lagi. Nah, itu bagaimana nih? Ya kan? Wali-wali Allah itu kan ada takutan lagi. Sedangkan kita ini disuruh untuk takutan. Apakah mereka kan ada berisi lagi rasa khauf itu? Nah, maksudnya di sini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu kan ada Qur'annya tuh. Ala, perhatian, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, ada rasa takut terhadap mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka itu ada berduka cita. Nah, berarti wali-wali itu ada rasa takutan lagi dari Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud takutan dalam firman Allah pada wali-wali itu, mereka tuh ada rasa takutannya lagi tentang kehidupan dunia ini. Mereka kadang memikirkan dan kadang menyedihkan dan kadang merasa takutan terhadap kehidupan dunia ini. Itu kadang ada takutannya lagi. Itu yang disebut takutan tadi. Kalau dalam masalah takutan kepada Allah, mereka lebih takutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut takutan di sini adalah takutannya itu tentang kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu apapun yang berlaku pada dunia ini, mereka tidak ada lagi rasa sedihnya, hilang hartanya, atau tak karena musibah yang kayak apa, mereka tuh tidak ada rasa sedihnya lagi, karena itu adalah tadi masalah yang berkaitan dengan dunia. Nah, jadi ala inna awliya Allah la khaufun. Nah, ada rasa takutan itu adalah tentang masalah dunia. Nah, kalau kita akan mulai wali ini, ya rancak tak umur, rancak tak pikirakan, rancak apa nanti bersedih karena memikirkan kehidupan dunia ini. Nah, padahal dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kadang-kala membuat kita ini tak pikirkan juga, padahal itu urusan Allah Ta'ala, jaminan Allah Ta'ala pun sudah Allah yang menjamin. Percaya ini kita yakin aja. Nah, lalu disitulah kalau saya yakin seperti itu, hilang rasa takut tersebut. Nah, takutnya di sini tadi bukan rasa takutan yang kita bicarakan tentang masalah takutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lain takutannya kan. Lupa mereka, ya wali Allah itu kan ada rasa takutan lagi. Berarti hilang mereka itu pada bisa takut lagi lah. Yaitu masalahnya dari segi keduniaannya. Mereka tuh ada lagi rasa takutan. Bahkan sampai mereka mengatakan, kaifa akhaful faqra wa ana abdul wali. Ujar mereka, bagaimana aku bisa khawatir, bagaimana bisa aku takutan terhadap kefakiran, sedangkan aku adalah hambanya orang yang maha sugih. Kita kadang-kadang tak pikirkan, kita kadang-kadang tak umur, bahkan sampai stres apabila ada harta kita hilang atau karena musibah dan sebagainya. Nah, tapi kirakan tak umur takkan itu bagi wali-wali Allah itu semuanya akan ada lagi. Nah, itu
Nah itu takutnya. Jadi takutan di sini adalah takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita tuh rasa harap dalam hidup ini. Jangan merasa aman. Kenapa? Karena sebelum kita meninggal dunia, jangan ada perasaan rasa aman itu, kecuali kalau kita sudah meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Nah ayo jangan merasa aman lagi. Selama kita masih hidup dan baru meninggal dunia, dan kita ada tahu apakah nanti kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, hendaknya di situ ditanamkan rasa takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya rasa takutan tadi, lalu rajin beribadah, ada wani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan ada jaminan sama kita. Jangan sudah ada jaminan, ayo apa leha-leha lagi, ayo apa tanam-tanam lagi. Karena apa? Sudah ada jaminan. Nah ini kadang-kadang kita balik, jaminan surga itu belum ada, kita kan tak pikirkan. Tapi jaminan yang kita hidup di dunia itu sudah dijamin, itu nang rancak tak pikirkan. Oh, hidup di dunia ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita rancang tak pikirkan. Sedangkan surga dan neraka itu kita kada tahu lagi, kada ada jaminan lagi kita pacang dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu kadang-kala kada tak pikirkan. Nah itu tak salah naranya, tak tipu naranya. Hendaknya nang kada ada jaminan ini nang kita khawatirkan. Sudah ada jaminan ini, tenang-tenang aja hati ini. Begawi itu ya sesuai dengan syariat aja kan. Kada usah tumbang-tumbalik begawi, meninggalkan kewajiban makinnya aja. Tambah meninggalkan kewajiban dari Allah Ta'ala. Itu artinya tak tipu hidup kita. Ini nang kada ada jaminan kita dalam keadaan sakaratul maut itu kayak siapa nama nalakin akan kita, nama ajari kita, nama irit kita, sehingga kita kalau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah kita tak pikirkan siapa kayak nama nalakin akan aku hawa ka seorang pengucap kayak atau ada siapa nang dihijar nang pajak menalakin akan aku, nama ajari aku, nama irit aku, nama hawa aku mengucap kayak itu. Adakah kita tak pikirkan? Jarang lagi. Jadi jangan hanya kehidupan dunia ini aja yang kita pikirkan, nang panjang akhirat, nang panjang selawasan, nang ada jaminan pulang. Ya kan? Dunia ini satu umat sudah dijamin, nah itu jangan terlalu dipikirkan lagi. Nah kita pikirkan itu buang. Nang akhirat, nang ada jaminan, nang selawasan itu nang kita pikirkan. Jadi kita jangan merasa aman baru kita masih hidup baru meninggal dunia. Selama kita masih hidup ini jangan merasa aman, karena kita ada jaminan bahwa kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah kita pikirkan, nah kita dulu bangun merenung, apalagi tengah malam atau di saat orang guring sarang untuk bangun. Kayak apa juga kan nasibku kayaknya di akhir hayat kayaknya. Dalam keadaan kayak apa kayak aku meninggal dunia? Apakah kayak aku bawa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nah itu yang perlu dipikirkan. Sampai saking takutannya ia meneteskan air mata atau ia menangis jadinya karena memikirkan nasib yang akan datang. Lalu dengan demikian kayaknya rajin beribadah, rajin sembahyang berjamaah, rajin nuntut ilmu, rajin segala macam kebaikan. Kenapa? Karena tak pikirkan kainannya kayak apa aku ini. Sehingga waktu yang ada ini digunakan untuk beribadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang banyak beribadah pun masih khawatir lagi karena ada jaminan buat apalagi nang banyak maksiatnya kan. Nang beribadah aja tuh ada jaminan lagi untuk bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Itu ada jaminan, sehingga semakin tambah rasa takutan orang yang taat lawan Allah juga. Tapi kirakan juga kita panjang akhir hayat kita kawan juga makanya mau ucap la ilaha illallah.
sahabat Nabi siapa Alqamah nang mengajarkan kalimat la ilaha illallah itu langsung Rasulullah ia karena mau mengucap la ilaha illallah walaupun sebabnya tuh karena menyakiti hati kuitan tuh itu sebabnya, tapi yang kita syahid di sini tuh Rasulullah sudah mengajarkan nama nalakinakan kalimat la ilaha illallah ia hendak meninggal karena tahu mengucap kalimat itu bukan ada minta maaf lawan kuitan. Nah kita barangkali juga kayak apa keadaan kita ada di akhir hayat kita tahu apa keadaan kamu ucap itu siapa ada nama manalakin akan nama mengajar nama irit kita untuk mengucap la ilaha illallah. Alqamah tadi Rasulullah seorang nama ajarkan nama iritnya ya tetap ada kau mengucap tuh sebelum minta maaf lawan nama kita. Nah kita pikirkan kalau puluh aja Pak kita dengan banyak dosa lain-lain juga. Lalu kata naudzubillah dia pada kawa mengucap walaupun waktu sehat Nabi kita kawa mengucap la ilaha illallah akhir hayat kawa kada kan Pak. Nah makanya kita banyak-banyak baca la ilaha illallah bila kita hendak berzikir untuk bertunduk satu rumah. Ya Allah, sewaktu aku sehat nak ini kawa mengucap kalimat ini mudahkan ulun waktu sakaratul maut mau ucap kalimat ini juga ya Allah. Nah, waktu siap kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, berzikirna itu kan berniat minta lawan Allah, ya Allah dengan mudahnya ulun waktu sehat nakaina mengucap kalimat la ilaha illallah mudahan kaina waktu sakaratul maut dimudahkan nakai ini juga. Itu permintaan kita tuh sehingga berzikir itu kita tambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat saat sakaratul maut sehingga kita mengucap la ilaha illallah itu dengan mudah. Nah, itu yang kita khawatirkan akhir ini maka akhir ini yang menjadi penilaian. Pun awal itu ada penilaian lagi. Finishnya ini yang dinilai dalam sebuah pertandingan ya dalam sebuah pertandingan kita hidup ini sama kayak dalam sebuah pertandingan. Nah apa samanya bahwa awal itu ada dan nilai dan menjadi nilai saat kena terakhir finishnya apakah di situnya bisa mencapai finish dengan baik atau ada di situ kena nilainya. Awal biar rajin beribadah, biar banyak baik kebaikan, tapi akhir finishnya ada baik dan su'ul khatimah kan itu, maka nang banyak tadi itu ada dan nilainya sama sekali. Tapi sebaliknya walaupun banyak berisi dosa, banyak berisi kesalahan, tapi saat sakaratul maut dia tetap beriman kepada la ilaha illallah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, biarpun awal pun banyak dosanya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Panjang lagi perjalanan kita dipanjang lagi. Jangan hanya pikiran kita tuh hanya mentok, orang Jawa tuh mentok kan, mentoknya sampai ke mana? Ke dunia ini aja. Nah jauh akan pandangan kita sampai ke akhirat sana. Kayak apa nasibku kayak di alam kubur, kayak apa kayak keadaan kuburku, kayak apa kayak aku dihalau di padang mahsyar. Bagaimana aku keadaanku kayak di padang mahsyar itu dapat naungan gak ada? Bagaimana kayak aku dihisab amal? Bagaimana kayak aku melewati siratal mustaqim? Nah, apakah aku bisa masuk surga atau tidak? Nah, itu masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada kawan kita jawab dan kadang pasti jawaban tersebut. Sehingga beramal ibadah rajin jadi. Kada hendak menyia-nyiakan waktu nang luang waktu nang ada lawan inya. Kenapa? Karena sayangnya amun aku luangkan waktu nang kada bapaedah. Sayangnya di akhirat kita aku rugi jadi. Kamu mau berpikir lalu waktu itu mau jadi gunakan beribadah. Jadi ada rasa takutan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutan kita
Kalau nantinya dalam keadaan sakaratul maut, apakah kita bisa beriman dan bisa mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan hanya kita pikirkan hidup besok apa nanti makan, apa nanti pakai, apa nanti, nah itu aja nanti pikirkan. Tapi yang kita pikirkan karena tentang perjalanan kita yang jauh lebih panjang lagi daripada hidup kita di dunia ini. Akan ada kita mengucap la ilaha illallah walaupun saat ini kita sudah punya tiket untuk masuk ke dalam surga. Apa tiketnya? Yaitu kita beriman kepada Allah dengan menyaksikan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita sudah berisi tiket artinya. Tapi hati-hati, walaupun sudah berisi tiket, amun kada berapik, amun kada hati-hati, tiketnya ini bisa hilang. Ini yang kita khawatirkan. Nah, sehingga kita jaga baik-baik, jangan sampai tiketnya ini hilang. Saat ini kita sudah memegang tiket ini, nanti ditakutkan akan kurpina hilang, mana hamilnya? Napa hilangnya? Waktu sakaratul maut, kata awal lagi, mau ucap kalimat la ilaha illallah, bahkan ingkar dengan kalimat la ilaha illallah, habis sak tiket ini hangus jadinya. Kata kau masuk surga, biar banyak bisa amal dari itu, biar banyak isi kebaikan, habis hilang itu, ada berarti lagi. Apa? Tiketnya hangus. Tiket pesawat saja kita hangus, kayak apa sedihnya. Nah, kadangkah kita mengindahkan juga kalau tiket kita masuk ke surga ini hilang, kayak apa perasaan kita? Aku jangan ada suah pak merasa tak bakar tiketnya pesawatnya ada suah lagi ya. Nah, mengindahkan darah. Ya kan? Apalagi yang pernah tuh, misalnya tiket kita bakar, lalu hangus, kata awal lagi tulang itu harus tukar bahasa tulang. Kayak apa rasa sedihnya kehilangan tiket yang bakar tadi gara-gara seorang terlambat datang misalnya tuh, kalau hangus hilang jadinya, ada berarti lagi tiket itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita saat ini sudah memegang tiket untuk masuk ke dalam surga. Disyukur pada kita. Ini rahmat dari Allah, ini pemberian dari Allah, ini merupakan karunia dari Allah yang Allah berikan tanpa kita harus meminta kepada Allah untuk kita lahir dalam keadaan Islam. Nah, ini sudah nikmat yang besar. Tinggal bagaimana kita menjaganya aja lagi. Nah, kita khawatirkan pun tidak hilang aja. Dalam sebuah cerita, ada seorang tuan guru besar, luar biasa orangnya. Tuan guru ini berisi murid, berisi santri, dan sidin tuan guru ini hobinya itu, senangnya itu menggaduh burung. Salah satu burung itu bisa berpandir. Burung apa? Burung bio kan? Ya, bisa berpandir burung bio kan? Karena nang memelihara tuan guru, ya kan? Burung ini pun diajari kalimat-kalimat yang baik karena menggaduhi tuan guru. Lalu diajarkan kalimat assalamualaikum, bisanya. Lalu diajarkan kalimat astagfirullah, bisa juga ini. Lalu diajarkan kalimat la ilaha illallah, bisa juga ini. Karena menggaduhi tuan guru. Kamu menggaduhi yang lain, nah boleh jadi itu bisa menyanyi juga. Kenapa? Nah, tukang galuh dia menyanyi juga, ya kan? Tapi karena nang begaluh di tuan guru, akhirnya burung yang bisa berpandir tadi dilajari dengan kalimat-kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, assalamualaikum, menjadi burung itu. La ilaha illallah bisa, Muhammadur Rasulullah bisa ya sebenarnya. Kalimat-kalimat yang baik itu. Lalu pada suatu hari, entah kenapa burung kiai ini lapas, yang bisa berpandir tadi lapas. Ketika lapas, ditangkap oleh kiai tersebut, nah tambah mukanya.
Lalu oleh santri-santri umpat menggali menangkap burung tersebut. Karena dihargai, burung tadi semakin jauh ia terbang bukan. Sampai akhirnya burung ini menyeberang jalan, tertabrak lawan kendaraan. Nah, kendaraannya mungkin truk membawa tronton itu lalu meranjang. Akhirnya burung ini kelapak karena dia karena diranjang tadi, lalu burung tadi mati. Kiai ini melihat burung itu mati menangis. Sampai pulang ke rumah pun tetap menangis. Bahkan 3 hari kada keluar dari rumah. Kiai tadi ada mengajar harus menangis saja. Bubuhan santri ini merasa bersalah jadinya. Gara-gara kita umpat memburu akan ini, lalu burungnya jauh terbang itu, lalu tertabrak tadi itu gara-gara kita. Kayak apa mesti kita ganti itu burung sidin itu, kita beradaan kayak apa? Akhirnya sepakat untuk mengganti burung kiai tadi. Datang lawan kiai, menghadap lawan kiai. Kiai ini masih mata bina bakas menangis. Lalu muridnya merasa bersalah, minta maaf lawan kiai. Karena gara-gara kami juga umpat menangkap akan lalunya buka dan mati tadi. Kami merasa bersalah juga, kiai kami merasa salah juga gue. Dan kami datang ke sini hendak menggantikan burung biar mati juga. Ujar kiainya, bukan karena burung itu mati itu yang membuat aku menangis. Bukan itu, tapi yang membuat aku menangisnya, tahu kayak jam semalam waktu inya tertabrak itu. Nah kelapa tuh kuriak mati inya. Itu yang aku tangisan. Kenapa? Karena aku mulai harus tuh menggaduh mengajarkan kalimat-kalimat yang baik. Pas waktu mati inya ada tak ucap kalimat yang baik gitu. Itu yang aku takutan akan kalau nasibku itu kayak burung itu Itu ujar kiai yang membuat aku menangis bukan karena kehilangan burung itu. Kehilangan itu memang sudah takut, itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku takutan akan karena burungnya itu matinya dalam keadaan muriak aja. Ada kalimat-kalimat yang aku ajarkan mulai lagi harus itu. Nangnya bisa astagfirullah, nangnya bisa la ilaha illallah, nangnya bisa assalamualaikum. Ada kalimat yang baik itu keluar dari mulutnya. Itu yang aku khawatirkan. Itu yang aku takutkan. Kalau juga nasibku kayak burung itu. Mulai lagi harus kita kawal baca la ilaha illallah, baca astagfirullah, baca segala macam dan banyak isi kebaikan. Tapi mau matinya kayak burung tadi Nah itu iktibarnya. Walaupun waktu sehat kita kawal beribadah, kawal mengucap la ilaha illallah, nah kita takutan akan dia sewaktu sakaratul maut itu. Itu yang kita takutkan akan kawal kita mengucap ada ulumina aja pak saat sakaratul maut saking sakitnya dicabut roh tadi, lalu ada ingat apa-apa lagi, lalu kuriak aja lagi kurangnya, ada ingat lawan Allah Ta'ala, lalu apalagi di saat sakaratul maut iblis datang hadir di situ ya. Karena apa? Karena ini finishnya, iblis. Aku bisa menyesatkan, maka aku gawe akan menjadi berhasil. Tapi bila kamu kata kau menyelamat, maka kamu menggodainya, berarti aku gagal. Atau aku menggodainya selawasan gagal berarti. Di saat sakaratul maut itu, iblis datang di sana, hadirnya. Jangan sampai kita tergoda dan tertipu dengan iblis tersebut. Iblis itu kan bisa merubah diri, bisa merubah wujudnya. Nah bagaimana? Karena misalnya berubah jadi kurang Tuhan,
kita atau misalnya lalu dia datang ujar kurang Tuhan ini kepada aku nakai sudah beriman bakal ada nama-namanya nakai macam celaka juga baik jika pada usah beriman Allah Ta'ala nakulubina nakai itu nang datang di iblis wujudnya kayak orang Tuhan kita misalnya atau orang datangnya kayak guru kita misalnya pulang kenal pulangnya datang lalu kepada sebuah iman lagi aku sudah merasakan akan dapat apa ada manfaatnya juga iman kita. Nah lalu ini kemudian pas waktu itu ditarik roh kita meninggal dunia dalam keadaan kada beriman lagi lalu Allah Ta'ala kayak walaupun banyak beramal ibadah tadi itu walaupun banyak berisi kebaikan tadi itu waktu meninggal ini dalam keadaan su'ul khatimah na'udzubillah itu yang kita khawatirkan. Nah sehingga yang banyak beramal pun jangan sudah merasa paling pandahuluan masuk surga. Yang berisi dosa pun jangan berputus asa. Karena nasib kita ini kada tahu lagi. Apakah di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Apa itu? Apa yang kita? Oke. Saya jaga dulu kan sambung. Nah jadi tentang khauf takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamakan dalam hati kita ini dengan merasa takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa aman, merasa kita ini adalah orang ahli surga dan lain sebagainya, apalagi merasa ada singdosaan. Nah itu adalah perasaan yang mana itu adalah sebuah dosa. Nah jadi merasa ada berdosa itu adalah sebuah dosa karena perasaan merasa suci ini kan. Ayo Allah kita sambung masa mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat.